Menjuah-juah, Horas menjuah-juah. Pemkab Dairi Sepekan kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi seputar pemerintahan Kabupaten Dairi bersama saya, Dr. Risma Situmorang. Inilah Pedas 13 edisi minggu terakhir Maret 2022. Mengawali jumpa kita kali ini, kami sajikan informasi dari dunia pendidikan. Setelah sukses di Kecamatan Tigalingga, Silima Pungga-Pungga, dan Si Empat Lempu Hilir, Yayasan Dairi Saroha atau YADAS kembali melanjutkan webinar motivasi kepada pelajar kelas 12 di Kecamatan Sidikalang, Sabtu 26 Maret 2022. Di Kecamatan Sidikalang, YADAS melakukan webinar secara virtual di 3 sekolah, yakni SMA Negeri 1 Sidikalang, SMA Negeri 2 Sidikalang, dan SMK Negeri 1 Sidikalang, mendapat giliran mengikuti webinar motivasi dari Yayasan Dairi Saroha. Selain Togam Gultom selaku Ketua Umum YADAS, webinar ini juga turut mengundang Bupati Dairi, Edi Brutu, untuk memberikan masukan dan motivasi kepada para pelajar dengan berbagai pengalaman bagaimana cara meraih kesuksesan lewat pendidikan yang ditempuh hingga ke perguruan tinggi. Bupati Edi menerangkan, kolaborasi dan sinergi seperti ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi bangsa saat ini. Krisis itu salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang secara perlahan sudah bisa diatasi oleh bangsa Indonesia. Hal serupa juga berlaku bagi dunia pendidikan. Kolaborasi YADAS dan Pemkab tentunya juga akan menghasilkan sumber daya manusia asal Dairi yang patut diperhitungkan tidak hanya skala lokal namun juga secara nasional. Beralih ke informasi lainnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrembang RKPD Kabupaten Dairi tahun 2023 secara resmi dibuka Bupati Dairi Dr. Edi Brutu Senin 28 Maret 2022 di Balai Budaya Sidikalang. Pembangunan Dairi tahun 2023 menjadi fokus Pemkab Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Edi Brutu. Tahun 2023 merupakan tahun keempat perwujudan visi dan misi pemerintah Kabupaten Dairi. Pemkab Dairi mengambil inisiatif perubahan bersama lembaga legislatif agar RPJMD Dairi lebih berdampak. Musrembang RKPD tahun 2023 ini mengambil tema penguatan sektor unggulan ekonomi daerah, keterampilan berusaha, dan perluasan kesempatan kerja. Dalam rapat yang turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kabupaten Dairi dan Kepala Dinas Kominfo Sumatera Utara Kaiman Turnip ini, Bupati Edi Brutu mengatakan RKPD tahun 2023 sebagai momen penting meletakkan kebijakan dasar pembangunan. Pada perubahan RPJMD 2019-2024 yang menjadi tematik yakni penguatan sektor unggulan ekonomi daerah, keterampilan berusaha, dan perluasan kesempatan kerja dengan 5 sasaran diantaranya, peningkatan sektor pertanian, peningkatan pariwisata, serta peningkatan sektor industri. Usai dibuka secara resmi oleh Bupati Dairi, Dr. Edi Kleng Ate Brutu pada Senin pagi 28 Maret 2022 di Balai Budaya Sidikalang, sore hari masih di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Budianta Pinem secara resmi menutup Musrembang, rencana kerja pemerintah daerah. Budianta menyampaikan pesan bahwa semua organisasi perangkat daerah harus paham tugas pokok dan fungsinya. Informasi berikutnya, Bunda PAUD Kabupaten Dairi Nyonya Romi Mariani bersama Kepala Dinas Pendidikan Fatimah Buang Manalu mengadakan audiensi dengan Direktan Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta Senin 28 Maret 2022 di ruang rapat Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat. Mengawali pertemuannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Fatimah Buang Manalu menjelaskan, pemerintah Kabupaten Dairi selama ini sangat konkret terhadap perkembangan dan kualitas PAUD di Kabupaten Dairi yang sudah melakukan berbagai program kegiatan seperti pelaksanaan PAUD holistik, integratif, dan telah berjalan pada 10 lembaga PAUD pada tahun 2021. Fatimah berharap Direktorat PAUD memberikan bantuan dan perhatian dalam mensinergikan program prioritas Direktorat PAUD dengan program Dinas Pendidikan. Sementara itu, Bunda PAUD Romi Mariani menyampaikan pentingnya sosialisasi peranan Bunda PAUD untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Direktur PAUD Muhammad
Hasbi menyampaikan apresiasi yang besar kepada Bunda PAUD Kabupaten Dairi atas perhatian dan peran yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan akses dan kualitas PAUD di Kabupaten Dairi. Dari Jakarta kita kembali ke Kabupaten Dairi. Bupati Edi Brutu menerima penghargaan kinerja terbaik penyaluran DAK dan DD dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidikalang Senin 28 Maret 2022. Bupati Dairi Dr. Edi Klengate Brutu menerima penghargaan dari kantor KPPN Sidikalang. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala KPPN Sidikalang, Nopa Juliana Sianturi, di kantor Bupati Dairi. Penghargaan ini merupakan apresiasi KPPN Sidikalang atas kinerja terbaik Pemkab Dairi dalam penyaluran dana alokasi khusus fisik dan dana desa tahun 2021. KPPN Sidikalang menilai Pemda Dairi melakukan koordinasi terhadap evaluasi atas kinerja penyaluran pembiayaan ultramikro atau UMI dan langkah strategis yang dilaksanakan dalam upaya mendorong percepatan penyaluran DAK fisik, dana desa, dan UMI tahun 2022. Informasi seputar hukum dan keadilan. Untuk memudahkan penyelesaian perkara, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Dairi, Kejaksaan Negeri Sidikalang meluncurkan Rumah Restoratif Justice yang berada di Kantor Kepala Desa Bintang Marsada, Kecamatan Sidikalang, Selasa 29 Maret 2022. Untuk pertama kalinya Kabupaten Dairi memiliki Rumah Restoratif Justice. Rumah RJ tersebut secara resmi diluncurkan oleh Bupati Edi Brutu yang ditandai dengan pemukulan gong. Hadir juga Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari, Chandra Purnama SH.MH, dan unsur forum komunikasi pimpinan daerah lainnya. Hadirnya rumah atau kampung RJ menurut Edi merupakan terobosan dari Korps Adiaksa dalam mencari keadilan yang sudah berubah dan bergerak dengan membumikan hukum di tengah penyelesaian persoalan dalam masyarakat. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, Chandra Purnama, menjelaskan program rumah yang dikembangkan Kejaksaan Agung itu untuk memudahkan penyelesaian perkara dengan mengutamakan mediasi antara pelaku dengan korban. Dengan demikian, penyelesaian mengedepankan hukum yang adil, tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, dan berpegang teguh pada hati nurani serta kearifan lokal. Bupati Edi Brutu dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara menyerahkan bantuan beasiswa kepada siswa-siswi tingkat MI, MTS, dan bantuan bagi guru-guru madrasah non-ASN di Kabupaten Dairi, Selasa 29 Maret 2022 bertempat GOR Sidikalang. Dalam rangka melahirkan generasi penerus yang cerdas, disiplin, dan berbudi luhur guna mewujudkan Dairi cerdas, Badan Amil Zakat Nasional Sumut salurkan beasiswa bagi siswa dan guru non-ASN. Bupati menyampaikan zakat memiliki potensi besar dalam membantu umat serta membantu kerja-kerja pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Zakat menurutnya tidak hanya berdimensi pada ibadah saja, tetapi juga berdimensi pada bidang sosial dan ekonomi umat yang menjadi kajian penting dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Sementara Wakil Ketua Basnas Provinsi Sumatera Utara Haris Fadillah menyampaikan program Basnas merupakan bentuk kepedulian Basnas terhadap para pendidik dan anak didik yang juga terdampak pandemi COVID-19. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi mengadakan kegiatan penguatan mitra kerja dalam program Keluarga Berencana dan percepatan penurunan stunting di Kampung KB Rabu 30 Maret 2022 di Aula Kantor Kecamatan Si4 Nempuh Hulu. Peran multisektoral seperti kader PKK dan kader KB untuk capaian nasional prevalensi stunting tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 14% perlu dilakukan penguatan mitra kerja percepatan penurunan stunting.
Kepala Dinas P2KB Provinsi Sumatera Utara, Dr. Alwi Mujahid Hasibuan, MKes, yang diwakili oleh Kepala Bidang KB Tony Ismail Siregar, yang hadir saat itu menyebut keberhasilan program KB merupakan salah satu indikator percepatan penurunan stunting, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan kemampuan tentang keluarga berencana dalam mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Sementara itu, Kepala Dinas P3AP2KB Dairi mengatakan generasi yang sehat dan cerdas berasal dari keluarga yang memiliki perencanaan keluarga yang baik. Ia menyebut berbagai fasilitas KB telah disiapkan pemerintah secara gratis, tinggal peran dari masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan tersebut untuk melahirkan generasi yang sehat dan cerdas mutlak diperlukan. Hadir mewakili Bupati Dairi, Sekretaris Daerah Kabupaten Budianta Pinem menghadiri tablik akbar Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-96, sekaligus pelantikan pengurus PCNU dan MWCNU se-Kabupaten Dairi masa hikmat 2021 sampai 2026 bertempat di lapangan Pondok Pesantren Dairi, Jalan Runding, Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Rabu 30 Maret 2022. Tablik akbar Hari Lahir NU yang ke-96 yang dihadiri oleh pengurus wilayah NU Sumatera Utara Rois Syuriah, Dr. Andus Haji Hamdan Yazid MA, yang dirangkai dengan pelantikan PCNU Kabupaten Dairi. Bupati melalui Sekda Budianta Pinem berpesan NU mampu membantu ekonomi bangsa. Sementara itu, Wakil Ketua Umum NU sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Nijar Ali MAG yang hadir secara virtual menyampaikan yang paling penting saat ini adalah merawat bumi. Sebagai organisasi terbesar di Indonesia, khususnya yang bermahjab Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU senantiasa mampu berpikir secara moderat dan dinamis, dan itu sudah ada dalam ajaran Islam yang bisa diimplementasikan dalam negara Republik Indonesia yang majemuk. Sebagai informasi, dalam tablik akbar ini, Tupak Padang, Sarjana Agama MM, secara resmi dilantik menjadi Ketua PCNU Kabupaten Dairi masa hikmat 2021-2026. Bupati Dairi, Dr. Edi Keleng Ateberutu mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Sumut Edi Rahmayadi pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Rabu 30 Maret 2022 di Hotel Santika, Medan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyerahkan 2 sekaligus piagam penghargaan kepada Bupati Dairi Edi Brutu. Piagam pertama sebagai juara 2 Kabupaten Pemenang Kinerja Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Terbaik se-Sumatera Utara dalam realisasi anggaran belanja tahun 2021. Bupati mengaku senang mendapat piagam penghargaan dari Gubernur Edi Rahmayadi. Menurutnya, prestasi ini merupakan prestasi dari seluruh organisasi perangkat daerah dan warga Dairi. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus PLT Dirjen Perkebunan Kementan RI, Ali Jamil melakukan kunjungan ke Kabupaten Dairi sekaligus melakukan gerakan tanam kopi atau gertak di Desa Parbuluan, Kecamatan Parbuluan, Kamis 31 Maret 2022. Direktorat Jenderal Pertanian Ali Jamil mengapresiasi komitmen Bupati Edi Brutu yang senantiasa konsisten mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang. Hal itu ia kemukakan saat kunjungannya ke Kabupaten Dairi yang disambut Sekda Budianta Pinem dan Kadis Pertanian Robot Simanulang. Menurut Ali Jamil, kegiatan ini merupakan upaya untuk pemerintah dalam mendukung gerakan 3 kali lipat ekspor atau gratis serta mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian ini menyebut Kementerian Pertanian Republik Indonesia memilih Kabupaten Dairi menjadi tempat pelaksanaan program gerakan tanam kopi ini dikarenakan konsistensi dan keseriusan pemerintah Kabupaten Dairi dalam melakukan program pengembangan kopi, termasuk dengan menjalin pola kemitraan dengan off-taker dan perbankan. Kita berharap melalui momentum ini, upaya untuk meningkatkan produksi dan komitmen mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang ini akan makin semangat.
Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kabupaten Dairi mengadakan seminar pencegahan dini kanker serviks dan kanker payudara Kamis 31 Maret 2022 di Balai Budaya Sidikalang. Ketua YKI Cabang Kabupaten Dairi, Nyonya Romi Mariani Edi Brutu bersama pengurus mengadakan seminar yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi. Dalam sambutannya, Romi Mariani mengatakan Ketua YKI Dairi merupakan perpanjangan tangan YKI Pusat dan Provinsi untuk mengkampanyekan pencegahan kanker sejak dini. Melalui seminar ini, ia mensosialisasikan bahwa kanker itu tidak berbahaya bila dilakukan deteksi sejak dini. Romi Mariani juga mengajak seluruh peserta yang hadir agar turut serta menggunakan Twibbon di setiap akun media sosial sebagai upaya kampanye pencegahan dan deteksi kanker sejak dini dapat tercapai. Berbicara tentang sektor UMKM, Kabupaten Dairi memiliki banyak UMKM yang berada di bawah binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Dairi. Salah satu UMKM tersebut adalah usaha Denik yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kota Sidikalang. Pemilik sekaligus pengusaha Denik, Rios Munte, mengatakan usaha yang dirintisnya sejak tahun 2012 tersebut diawali dengan sablon kaos. Untuk sistem pemasarannya, ia mengatakan produknya saat awal merintis dipasarkan secara offline di dalam toko yang berukuran 4x6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, Rios katakan pemasaran sudah dilakukan secara online melalui media sosial. Denik Merchandise kita berdiri di tahun 2012 pertengahan. Saat itu kita masih merintis diawali dengan buka yang pertama kali sablonan kaos. Untuk sistem pemasaran, kalau di awal kita memang hanya secara offline, hanya ada di toko yang ukuran 4x6. Tapi sesuai perkembangan sampai saat ini, kita juga melayani secara online melalui dari media sosial. Sedangkan untuk pemesanan produk, ia akui pasarnya sangat lumayan, di mana para konsumen yang membeli produknya hampir seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Dairi, khususnya untuk sablonan kaos. Produk kaos yang dibeli oleh para konsumen kebanyakan dijadikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa keluar kota, di mana kaos yang dibeli lebih menggambarkan ciri khas Dairi ataupun kota Sidikalang. Denik ia utarakan melakukan pengerjaan sablon untuk kaos, mug, souvenir dan merchandise lainnya seperti jam dinding, frame ucapan-ucapan, bahkan hingga gantungan kunci. Berbicara mengenai omset penjualan, Rios mengakui hingga saat ini penjualan produknya masih sangat lumayan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Rios berharap pandemi COVID-19 ini akan secepatnya berakhir, para pengunjung atau wisatawan juga akan semakin meningkat ke Dairi, sehingga wisatawan tersebut dapat berkunjung ke tokonya untuk membeli oleh-oleh yang akan dibawa keluar daerah. Ya, harapannya bagi kita pengusaha seperti ini, mudah-mudahan COVID segera berakhir, para pendatang juga bisa berkunjung ke Kabupaten Dairi sehingga di toko kita pulang membeli oleh-oleh dari toko kita. Dari Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tim Dairi Cup TV melaporkan. Rubrik UMKM tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam edisi pedas kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan lakukan 5M. Saya Dr. Risma Situmorang dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di pedas edisi berikutnya. Juah-juah, horas mejuah-juah.